hormati buka puasa bersama yang paling tinggi, paling hebat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita hendaknya mari berdoa semua berakhir, kita akhiri dengan nikmat iman dan Islam. Tinggal dunianya artinya bahasa hati kasar gua dari bumi enggak dengan iman dan Islam. Karena kalau kita akan doa itu hanya karena kehendak Allah lah. Itu paling malim dan sebagainya. Berikutnya salam dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Telah bersusah payah bimbing mengarahkan kehidupan bagi kita sehari-hari ke jalan yang benar, yaitu dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Sehingga penuh keindahan dalam kehidupan, kita saling menasihati, saling membantu. Itu semua juga ada ayat Allah atau perintah Allah. Sesungguhnya manusia semua dalam tadarrub ini masa. Jadi ya, orang yang berbuat baiklah, orang beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaranlah yang beruntung. Yang kami hormati tentu imam si masjidnya, dan kami juga melihat di antara kita tadi ada anggota DPR Kabinet wakil Jempani, tepatnya anak kelahiran kami dan alhamdulillah di setiap kita sampai akhir sholat dengan begitu ya. Jadi kami juga melihat anak lagi Pak Yus Faidil, mungkin karena ada acara lain minta izin. Apa kami sebut khusus, mungkin di antara sekian kami jalani kita safari, alhamdulillah wakil rakyat masih bersama rakyat. Mungkin ini ada komentar-komentar. Berikutnya tentu yang kami hormati Pak Desi, Pak Mukim, ure-ure kamu tentu mengenai ini tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, terutama yang istimewa. Kenapa istimewa? Ya karena ibu-ibu lah perilaku kehidupan manusia bayi dididik menjadi manusia yang benar, ke jalan yang lurus. Dan juga alhamdulillah kami terima kasih dan nikmat kami sampaikan tadi. Saya yakin pasti ada peran ibu-ibu tadi dalam menyajikan menu berbuka puasa yang begitu nikmat dan indah. Saya pikir kok nggak ada hati, kok nggak enak. Rupanya naik kalian berkirim di kami. Sebenarnya bukan tidak enak, banyak kali disajikan. Jadi yang saya masih ada. Sekali lagi terima kasih ibu sekalian pada mendukung bapak dan sudah susah payah anak itu ya anak boleh kamu yang aduh baik ya Pak Tama yang tak terhingga. Terima kasih kamu, mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan bapak ibu sore hari ini dan memberi ibu kebaikan dan memudahkan rezeki bapak ibu sekalian. Amin. Tentu kamu tidak sanggup membalasnya. Berikutnya kamu hormati Pak Samad beserta pokok pincamnya, mungkin ada Pak Kalamil, ataupun Pak Polsek, Pemilih, juga unsur pokok pindah, terutama pokok Minabus, kami yang masih ada bersama rombongan kami, ada Pak Kepala BPS, Bilun, Subang kita, ini belum juga cuma di lembaga betul. Jadi kalau ada sedikit saja apa ya, walaupun di celah-celah penghormatan mungkin dikhususkan pokoknya ya. Bagi bapak ibu yang membutuhkan modal dalam usaha kecil, silahkan berhubungan dengan BPS. Dan malah di hari-hari biasa kami sudah melakukan sosialisasi, bukan karyawan bank BPS, bukan komisaris, bukan pengawas, tapi ya hanya seorang aparatur benda yang dipercayakan oleh Pak Bupati hari ini sebagai sekda. Namun kenapa itu perlu saya sampaikan? Yang pertamanya bank kita, bank pemerintah diri. Yang kedua, begitu sulit orang memperoleh modal kerja dalam jumlah yang sangat sedikit dengan berbagai persyaratan. Tapi alhamdulillah ini dipermudah oleh BPS. Dan lebih jauh, selama ini dari Kabak Ekonomi hadir, kami sudah hadir, sudah melakukan solusi ke pasar, ke desa, ke sekolah-sekolah, mungkin belum sampai ke menyuruh payah manajer Pak Peng kena usaha rapi seperti mungkin lah.
tidak apa-apa ekonomi lah. Nah, itu berarti nggak dituntun atau nggak arahkan. Yang penting ini, tapi ini penting bukan kampanye, tapi untuk kepentingan kita semua masyarakat. Dan sisanya itu berikutnya saya sambung penghormatan mungkin yang belum ya. Rombongan kami sendiri, yaitu ada Pak Asisten, Pak Kepala Dinas, semua SKPK, Kabak masih setia bersama rombongan, dan juga masih ada Mahkamah Syariah, yaitu Wakil Kepala Ketua, Wakil Ketua, beda Kepala Ketua, tidak beda. Hadir bersama kami dan mungkin masih ada yang lain ya, nggak kami lihat satu persatu, hadirin semua yang kami hormati, termasuk Tunku Imum yang tadi berhalangan, masih banyak ilmu lain, alhamdulillah masih ada dan juga untuk saya dan Ustaz penceramah yang kami hormati semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya singkat saja, tapi baik dua orang kaulah Tunku Imum juga nama oleh Ustaz, Imum Syihid. Jadi mungkin kadang-kadang ulang. Hai maklum, berpikir bulan rahmat, bulan berkah, bulan bersedekah yang berlipat ganda bulannya. Dan mungkin pilihan kata aja, nak dua buah masjid itu Masjid Gandapura, kampung Pak Mutar, itu mudahnya itu orang lah. Alhamdulillahnya kan, juga ada dulu imum kalau tinggal, di Indonesia kalau tinggal dan secara nyata katakan, luluh imum. Sebenarnya mungkin saya maklum. Dan mohon maaf kepada tim saya, mungkin gara-gara sekali bukan mencoba, tapi itu adalah jembatan dalam surga, bukan untuk alam perbuatan tidak baik. Mohon keikhlasannya saya himbau menyedulkan juga menolak itu fikir, menyedulkan dari walau mungkin itu ikhlas. 50 saat ini, kan kita kabur, tapi karena kita kabur. Ini kenapa yang paling relate betul. Haji sih, lu nggak mau info, itu nggak ini dulu. Sehingga alhamdulillah setara harga semen 50 sak, bukan hanya besi, baik nikah, tawakal atau hibah, bebas. Kue berdua, kue kawan, kak, betul. Kita pilih dalam ilmu agama itu kita lakukan. Anjir kan? Kirim rekening. Bebas memilihkan. Kirim rekening tentang kirim payment rekening anak rumah. Yang lain yang panitia. Seperti datang ke yang baik-baik. Nah, kan guna hati saya. Lalu yang kau petikan kata apa dulu? Memang belum. Tapi lu anak yang bebas, itu lebih baik. Alhamdulillah mereka. Namun baik hati ni. Tapi lebih dia anak. InsyaAllah anak. Bohong kalau kita bilang tak sanggup diri saya. Tapi lebih ikhlas. Saya himbau lebih ikhlas. Mungkin juga ini semua yang hadir malam ini ya, bukan hanya kepala SKPK, yang kata itu belum nama. Kami tidak menolak dari Mahkamah Syariah yang hadir juga, dan lain-lain. Dan bagi yang mau kini mungkin kepala direktur keputusan menyatakan kepala dan sampaikan kepala pesan-pesan ilmu amanahan. Himbauan atau terlebih dengan membagi secara pribadi rekan dia sembang pun tidak kami tolak. Ya, mudah-mudahan memang niat dan keikhlasanlah yang Allah membalas. Nah, dahana betul yakinilah apa yang disampaikan oleh Allah, Allah tidak berbohong bahwa akan dilimpahkan pahala yang berlimpah ganda apabila kita ikhlas dalam bersedekah. Nah, demikian himbauan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan memang penuh berkah, tapi di sisi lain saya ingat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Masalah melarang demo karena terus karena wajib mau diikuti. Ini lagi khutbah jemaah kan. Maka giliran daripada nak tunggu jemaah, tapi wajib dia tersebar kan karena nanti. Nah, yang salah memang Ustaz tidak ada kesalahan. Jadi hanya salah pengertian ini kira-kira barang siapa beriman kepada Allah maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini, maka hendaknya dia harus menjalin tali silaturahmi. Alhamdulillah, kamu dari pemerintah Kabupaten Biren setiap tahun memang melakukan safari Ramadan yang ini sudah menjadi adat kebiasaan. Tapi bukan karena ada kebiasaan dan menjalin silaturahmi, tapi karena hadis Nabi lah tadi kita menjalin tali silaturahmi.
Sehingga berulang kali kami ucapkan terima kasih sudah sekilas tentulun hana kalian ulas apa manfaat silaturahmi tadi cukup banyak. Di antaranya mungkin ada melapangkan umur, yang bisa memanjangkan umur, bukan lagi mengumpul di penampuh. Mungkin umur kita berkah dengan silaturahmi. Juga menambah ilmu dan tentu dengan bergaul, juga mengurangi bahkan menghilangkan perselisihan dan banyak nilai dalam dia perang di waktu Ustaz. Alhamdulillah apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridha Allah dan terus Allah memberi petunjuk dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Kemudian selaku pemerintah daerah saya sedikit juga mengimbau, mungkin kasat mata kata lancip, bahwa selamanya pengaruh teknologi atau pengaruh globalisasi yang kita hindar. Ini kita yang harus kami ini tak kelola pengaruh internet, pengaruh TV, pengaruh macam-macam. Kita punya anak menjadi tanggung jawab hanya oleh satu kepala rumah tangga di rumah tangga. Baik langsung tak boleh ke ibu guru di sekolah dan ke buku-buku di pasar saya. Kita lah. Apa yang mau saya sampaikan? Menurut pengamatan saya, dalam kondisi globalisasi sekarang, kemajuan yang hanya kita karena globalisasi dunia tanpa batas, mungkin yang dipegang oleh dunia semakin good, nyokot pemahaman. Apa maknanya? Jangan jauh haji, jauh hanya beberapa jam, 6 jam. Dan kondisi apa yang terjadi di Arab Saudi, di Amerika, di mana hari ini, menit ini juga bisa kita saksikan. Jadi seolah-olah begitu dekat antara satu tempat dengan tempat yang lain. Itulah yang dimaksud dengan seolah-olah dunia semakin kecil dulu di akhir zaman. Mudah-mudahan apa akhir zaman saya nggak tahu, tapi ada tanda-tandanya yang disampaikan oleh itu. Jadi generasi milenial yang remaja yang nggak milenial ini ada tiga kategori menurut saya. Yang pertama adalah memang generasi militer atau yang taat beragama dengan ilmu agama, yang memperjuangkan agama dari kecil, termasuk tidak meninggalkan salat dari awal. Itu terus kita bilang. Dan di pesantren, di sekolah atau di mana saja. Itu menjadi perhatian kita supaya dapat melenceng. Singkat saja, kemudian yang kedua, ada milenial misalnya yang di persimpangan jalan. Makna di persimpangan jalan dekat simpang lehernya atau simpang Kubirin, dia masih terombang-ambing. Kemana arah tujuannya? Inilah yang diperebutkan. Siapa yang perebutkan itu adalah zaman. Siapa zaman itu? Itulah lingkungan, itulah prinsip kita. Orang tua kita memperebutkan supaya kita didik dia menjadi generasi militan yang memperjuangkan agama, atau kaum liberal lainnya yang akan meruntuhkan generasi Islam dari kecil. Yang ketiga, adalah milenial liberal. Dari kecil kan orang-orang yang membenci agama, terutama agama Islam. Jadi ketika kita sebut liberal, apa yang memang Belanda, apa yang Amerika, luar negeri, awal Eropa. Nah, liberal pemikiran yang baik orang Aceh sendiri yang agama, itulah liberal. Yang pemikiran yang anti agama, terutama Islam, walaupun tanpa sadar, makanya begitu. Membikin megahnya wujud banyak orang yang sanggup berpuasa, tapi sedikit orang yang tak sanggup sadar tanpa sadar untuk menjaga pahala puasa. Tidak Demikian demikian. Dan satu lagi himbauan penting masalah campak, karena ada kadis kesehatan penting itu Pak, karena membahayakan bagi anak bayi dan ibu hamil. Berulas ya Pak, bahaya sekali. Bisa cacat lahir kalau menular pada ibu hamil. Bahasa demun penyakit banget, berapa hari demam tinggi terus muncul pecah-pecah merah. Dan segera melakukan tindakan ke puskesmas atau konsul yang lu pegang. Campaknya mulai sekarang muncul lagi ketika vaksinasi. Ternyata vaksinasi khusus campak menurut data Pak Kadis Dr. Irwan Kadis Kesehatan sangat rendah itu. Hanya 2,sekian% hanya 2,5%, sehingga itu disebut vaksinasi berbanding lurus dengan terjangkitnya penyakit campak. Jadi himbauan penting karena pemerintah wajib melindungi masyarakat atau rakyatnya dengan berbagai cara mengobati, cara mencegah, cara mempromosi kesehatan, termasuk hari ini menyampaikan hal tersebut. Bukan hanya bidang kesehatan, termasuk lain-lain. Jadi yang kalau vaksinasi segera anak bayi itu anak gugurnya
puskesmas, Pak Dr. Luana, di pos Kesdes ada juga ya. Nah, ada juga anak yang tidak kecamatan di pos Kesdes, pusat kesehatan desa ya. Posyandu. Ini penting itu. Baik ya tadi yang kami fatwa ulama yang hana hari, belum hana lihat banyak karena yang perang ulama. Ini mesti pun salah. Tapi salah ulama macam, ikuti ulama. Dan sudah banyak ada yang melarang lagi. Itu hanya menjaga vaksin dan vaksinnya harus dilakukan atau boleh dilakukan semenjak umur 9 bulan. Bulannya bayi lahir. Banyak kali apa lagi anak gitu kan Pak Ira sampai umur 15 yang vaksin karena itu pernah terjadi terjangkitnya penyakit campak. Umur 12 tahun ya vaksin. Mudah-mudahan itu adalah merupakan usaha. Semoga Allah memberi kemudahan-kemudahan atas usaha-usaha. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf mungkin kalau ada yang keliru, berlebihan atau yang tidak menyenangkan karena kamu ramai. Begitu juga saya ulangi, terima kasih atas segala perhatian dan terutama atas sambutan Bapak Ibu kepada kami pada malam ini. Demikian doa kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.